Dengan program Tunjuk Rumah. Tunjuk Rumah hari ini insya Allah besok jadi milik. Happy Monday Property People. Seneng banget kali ini Steffi balik lagi di hadapan kalian semua Property People, terutama di bulan Ramadan ini. Sebelumnya aku dan juga rumah123.com mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kalian lancar sampai hari Lebaran nanti. Dan juga karena nuansa Ramadan kali ini agak berbeda, yaitu kita semua terpaksa work from home. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjaga tetap physical distancing, jadi kalian semua stay safe dan jangan mudik. Kali ini topiknya agak berbeda karena sesuai dengan situasi kita kali ini. Kira-kira apa sih? Aku bakal membahas tentang KPR selama pandemik. Apakah mungkin? Apakah bisa? Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu pertanyaan yang ada di pikiran aku juga karena selama di rumah banyak banget jadinya waktu untuk buka sosial media. Jadi pas buka sosial media banyak banget tuh tawaran-tawaran cicilan properti, KPR, ini itu rumah, aduh jadi ngiler banget. Nah pertanyaannya, pasti Property People juga pengen tahu apakah KPR masih bisa berjalan selama pandemik ini. Nah untuk membahas topik kita kali ini, spesialnya kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu yang bisa menjelaskan semuanya secara detail, yaitu pemimpin Divisi Consumer BNI Syariah, Bapak Muhammad Samson. Bapak, hai. Selamat datang. Selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Barakallah. Kalau kabar Mbak Steffi? Sehat Alhamdulillah. Kita langsung ke topik pembahasan aja ya. Silap. Karena kita punya topik dan juga banyak banget pertanyaan dari Property People di rumah. Karena kita tahu kalau misalnya selama pandemik ini ekonomi pasti kan semuanya berubah. Iya, betul. Tapi apakah KPR masih bisa berjalan selama pandemik? Tentu dong Mbak Steffi, KPR ini di masa pandemik ini tidak mati, tapi tetap ada. Tetap ada? Tetap ada gitu. Nah, kami Bank BNI Syariah pun sampai dengan saat ini kondisi pandemi ini, kami pun tetap eksis dalam kami memberikan pelayanan pemberian pembiayaan KPR kepada masyarakat Indonesia. Wow, luar biasa. Tapi apakah ada perubahan mengenai KPR yang dijalankan programnya oleh BNI Syariah sebelum dan setelah pandemik sekarang? Tentunya ada Mbak Steffi, antara yang sebelum sama yang sekarang tentunya ada. Kenapa? Karena kondisi pandemi ini adalah kondisi yang sangat kejadian yang luar biasa Mbak Steffi. Iya, betul sekali. Tentunya keadaan normal maupun keadaan tidak normal itu kan pastinya akan ada perbedaan. Ya. Nah seperti itu ininya Mbak Steffi. Wow, kalau gitu sudah terjawab pertanyaan pertama yang paling penting yang harus di-highlight, apakah bisa KPR selama pandemik? Masih bisa, terutama BNI Syariah masih bisa dengan program KPR selama pandemik. Nah kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Sebagai pemimpin divisi Consumer BNI Syariah, boleh nggak sih Pak dijelasin sedikit aja tentang kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh perbankan di tengah pandemik COVID-19 ini? Baik Mbak Steffi, kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan dalam hal ini dalam rangka kita menunjang progres untuk pembiayaan khususnya di Gria ini, maka kami juga mengeluarkan beberapa strategi. Salah satunya adalah strategi promo kita, yaitu kita juga mengeluarkan satu program namanya program Tunjuk Rumah. Filosofinya adalah masyarakat dapat menunjuk rumah manapun, insya Allah besok menjadi milik. Langsung buru-buru deh tuh, langsung ngecek tuh ada di mana aja, langsung cek di rumah123.com rumah yang kamu mau. Nah tapi sebelumnya nih Pak, kita berbicara tentang milenial. Iya. Atau sekarang banyak banget anak muda yang pengen tuh berinvestasi atau pikirannya sudah jauh pengen berinvestasi punya rumah. Mungkin Bapak bisa jelasin tentang KPR sedikit lebih detail agar para millennials lebih mengerti. Ya. Baik Mbak Steffi, ini menarik sekali. Kenapa? Karena salah satu sasaran dari BNI Syariah adalah kami saat ini juga menyasar kepada kaum milenial. Di mana kaum milenial ini kami kategorikan mulai berpenghasilan di usia mulai 23 tahun sampai yang dapat dikategorikan milenial itu mungkin sampai kisaran 35 tahun. Nah, yang menarik sekali adalah kami paham bahwasannya para milenial ini untuk saat ini penghasilannya kan relatif masih sedikit, berbeda dengan yang sudah mapan. Untuk menangkap peluang pasar seperti ini, kami di Divisi Consumer di BNI Syariah
itu alhamdulillah dalam waktu dekat ini sedang mengembangkan untuk pembiayaan geria milenial, di mana geria milenial ini kami permudah untuk persyaratannya. Di samping itu juga untuk pasar milenial ini kami juga misalkan kalau milenial tersebut adalah ternyata dia masuk sebagai pegawai negeri, pegawai BUMN atau pegawai perusahaan nasional ataupun perusahaan swasta multinasional, maka sejak dia diangkat sebagai pegawai tetap ataupun sejak dia menjadi ASN ataupun yang CPNS, itu langsung bisa mengajukan pembiayaan ini. Jadi kalau yang biasanya di reguler itu pembiayaan minimal harus sebagai pegawai tetap 2 tahun, ini sekarang enggak. Karena ini merupakan target market yang hendak kita sasar gitu. Ini program kita dari BNI Syariah. Jadi khusus untuk pegawai negeri atau yang terdaftar sebagai karyawan pegawai negeri langsung bisa? Iya, hari itu dia terima masuk kerja. Kalau pegawai negeri sebelum pegawai negeri masih istilahnya CPNS. Hari pertama dia masuk kerja langsung mengajukan kepada kami, langsung kami terima. Jangankan itu, perusahaan multinasional kayak company oil dan lain sebagainya, sejak hari pertama dia dinyatakan sebagai pegawai tetap, itu langsung dapat kami proses. Wow, Pak, daftar CPNS berikutnya kapan sih? Gue mau ikutan, swear. Ya ampun, bener-bener, tapi ini programnya bener-bener pas sasaran untuk para property people. Pasti jadi ngiler loh, Pak. Iya. Dengan program Tunjuk Rumah. Tunjuk rumah hari ini insya Allah besok jadi milik. Nah, luar biasa banget program-program yang dimiliki BNI Syariah untuk KPR yang tadi disampaikan Pak Samson. Tapi Pak, saya mau tanya lagi, kira-kira ada nggak sih program unggulan BNI Syariah khususnya di masa pandemik ini untuk para property people di rumah? Ada, Mbak Stevi. Apa itu? Kami satu-satunya bank yang telah diberikan izin oleh OJK untuk memiliki rumah sebagai persediaan. Nah, kami menyebutnya sebagai Gria Swakarya, di mana rumah tersebut saat ini telah kita miliki, sudah pecah per kapling, 3 unit rumah pecah kapling, ada di Perumahan Tera Marani Bogor. Kemudian ada juga 8 kapling yang siap bangun ruko di Sumeneb, di mana sertifikatnya pun sudah pecah, sudah atas nama Bank BNI Syariah. Kedepannya kami pun juga akan mengembangkan untuk perumahan di Pamulang, di Palem Residen, kemudian di daerah Daru ataupun daerah Tangerang BSD. Yang terakhir adalah kami akan mengembangkan juga di daerah Bekasi. Di samping sebagai milik sendiri persediaan, khusus untuk Gria Swakarya ini Mbak Stepi, kami memberikan promo yang jauh menarik. Apa itu? Yaitu semua DP 0%. Wow, DP 0%. Tidak hanya DP yang 0% Mbak Stepi, ada lagi, yaitu margin yang kita akan berikan ataupun kita kenakan kepada masyarakat jauh di bawah margin normal. Jadi akan ada diskon-diskon di sana. Itu adalah bentuk Gria Swakarya yang satu-satunya bank di Indonesia saat ini, yang sampai dengan saat ini yang mendapatkan persetujuan dari OJK, hanya baru dari Bank BNI Syariah. Hanya BNI Syariah. Iya. Kita juga sudah melempar topik atau tema ini ke para property people di rumah, dan sudah banyak banget yang bertanya tentang program ini. Nah, sekarang pertanyaan pertama ya Pak, kita punya pertanyaan dari @Muhammad Amir Jaidi. Apakah ini baru banget kita bahas tadi? Apakah PNS bisa mendapatkan KPR Syariah dengan DP 0%? Baik, sejalan dengan yang kami sampaikan tadi untuk milenial, ini kalau saya melihatnya, ini kelihatan beliaunya ini sudah melebihi milenial. Nggak masalah bagi kami, apakah PNS bisa mendapatkan perumahan? Insya Allah bisa, dalam rangka Milad BNI Syariah yang ke-10. Milad BNI Syariah yang ke-10. Di samping itu juga kami juga akan membuat satu program untuk kami bisa berikan DP 0%. Artinya dengan DP yang 0% ini kami ingin sebagai bank syariah menunjukkan makosid syariah kami ingin membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak penuh berkah. Oke, nah kita masih punya pertanyaan lain ya Pak. Siap. Dari @Rendikas, Pak, saya sudah mengajukan KPR BNI 1 minggu sebelum COVID. Ketika COVID malah ditunda. Kapan BNIS bisa lanjut appraisal? Sebenarnya gini Mbak Stepi,
Ini kita kondisi saat ini adalah adanya kebijakan pemerintah karena kita kondisi COVID ini, pandemi ini, pemerintah minta dilakukan pembatasan sosial berskala besar. Nah, kami kalau melakukan appraisal itu physical distancing seperti itu, terus dan yang lain-lainnya. Namun demikian, Mbak Stepi, apabila masyarakat ingin membeli atau mendapatkan rumah melalui KPR, IB BNI Gria, BNI Syariah, dan membelinya itu kepada developer yang sudah kerjasama, maka ini langsung bisa kami proses. Kenapa ini dapat kami lakukan? Karena yang sebelumnya kami sudah melakukan kerjasama dengan developer tersebut. Sehingga dengan adanya kondisi seperti ini, kami sudah tidak melakukan appraisal kembali. Nah, apabila pembeliannya di luar developer yang kerjasama ataupun rumah second, insya Allah kami juga akan tetap melakukannya ini, tapi kami juga akan tetap mematuhi ataupun mengikuti himbauan dari pemerintah untuk pembatasan sosial berskala besar. Yang menariknya lagi, BNI Syariah itu mempunyai program 3B Plus, 3 Bravo Plus. Apa itu? Nah, BNI Syariah untuk pembiayaan untuk KPR ini, satu, BNI Syariah membebaskan terhadap biaya appraisal. Bebas biaya appraisal. Jadi tanpa biaya appraisal, sonder biaya appraisal. Kemudian B yang kedua, bebas biaya administrasi. Bebas biaya admin. Jadi admin bank tidak akan pernah meminta adanya administrasi. Kemudian yang ketiga adalah kami bebas biaya provisi. Jadi biasanya provisi ini diterapkan sebesar 0,5 sampai 1% dari maksimum pembiayaan. Tapi BNI Syariah 3B, 3 Bravo tadi, 3 Bravo, tanpa kita kenakan biaya-biaya tersebut. Plus-plusnya lagi adalah kita bebas dari peningkatan margin, atau kalau orang luar bilang bunga, kalau kami kan nggak ada bunga. Kami angsuran dari awal sampai dengan akhir itu adalah fix ataupun tetap. Marginnya kami tetap dari awal sampai akhir. Plus yang berikutnya adalah ini yang sangat menarik, yang sampai dengan saat ini belum ada diterapkan bank-bank lain di Indonesia, bahwasannya satu-satunya bank yang menerapkan pasal tanpa denda penalti itu hanya BNI Syariah. Itu merupakan plus-plusnya. Wow, jadi mungkin setelah ini karena banyak pastinya properti people yang makin penasaran, atau mungkin tadi gimana sih detailnya, boleh langsung tanya-tanya ke BNI Syariah ya Pak? Iya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan sosial media berikutnya Pak? Silakan. Oke, ada lagi pertanyaan dari properti people yang penasaran. Pak, saya bekerja di sektor hospitality atau F&B, food and beverage. Oh, ini saya banget nih Pak. Nih, dan sudah karyawan tetap. Rencana mau mengujukan KPR. Apakah bisa saat pandemi? Terima kasih Bapak. Intinya adalah situasi saat ini adalah situasi yang berbeda dengan sebelumnya. Betul. Nah, semua bank pasti akan menerapkan ataupun merespon terhadap situasi dan kondisi seperti yang ada saat ini. Nah, kami saat ini lebih berfokus kepada ASN, PNS, pegawai BUMN, BUMD, ataupun perusahaan perusahaan swasta multinasional ataupun perusahaan asing. Nah, yang kemungkinan tidak terdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi COVID-19 ini. Seperti gitu Mbak Stefi. Baik, cukup jelas ya. Kita masih lanjut karena kita masih punya banyak list pertanyaan dari property people yang penasaran. Pak, apakah saya bisa membeli rumah dengan margin yang rendah? Pertanyaan berikutnya dari Aldian Syahsyari. Insya Allah saya jawabnya penuh ekspresi ya, bisa. Ulang kamera dua-duanya ya. 1, 2, 3. Bisa. Nah, kenapa kami katakan ini bisa? Insya Allah kami dalam waktu dekat ini kan mau mengadakan milad. Nah, kami juga akan melakukan promo, di mana kalau kami namanya promo, pasti kami akan memberikan beberapa fitur-fitur keunggulan. Salah satunya adalah kami akan memberikan margin yang relatif lebih rendah, jauh lebih rendah daripada margin yang normal. Baik. Ditunggu aja dalam waktu dekat ini. Update terus info yang akan diupdate oleh BNI Syariah, bukan begitu Pak Bapak? Siap. Ya, siap. Langsung berikutnya, pertanyaan masih dari Property People, dari @shopaholic. Pak, KPR biasanya dilihat dari gaji 3-5 bulan terakhir.
Apabila karena kondisi COVID gaji mengalami penurunan, apakah batas maksimal cicilan juga ikut turun atau adakah pertimbangan khusus? Bagus. Ya, baik, dapat kami sampaikan, tidak hanya Bank BNI Syariah, semua bank pun pasti akan memiliki strategi ataupun skenario yang sama. Karena ini adalah terjadi kondisi luar biasa, di mana kondisi luar biasa ini pun akan berpengaruh terhadap perbankan ataupun lembaga keuangan baik yang syariah maupun yang konvensional. Artinya dengan kondisi seperti saat ini terjadi penurunan penghasilan, maka yang kami lihat adalah penghasilan yang beberapa bulan terakhir ini. Artinya kita pun akan tetap mengikuti dari penghasilan yang bersangkutan ataupun yang masyarakat terima kondisi saat ini. Nanti suatu saat kondisinya sudah membaik, maka masyarakat tersebut dapat menambahkan kembali atau dalam bahasa umum adalah dapat melakukan top up, disesuaikan kembali dengan penghasilannya yang ada. Jadi bisa di-adjust kapan aja ya Pak? Iya. Saat kondisi sudah normal kembali bisa di-adjust lagi gitu ya Pak intinya? Siap. Oke ya Property People, kita punya pertanyaan terakhir nih Pak, satu lagi nggak apa-apa ya? Oh, boleh. Dari @listiamanda 15. Kebijakan apakah yang dimiliki BNI Syariah selama pandemi ini dan apakah ada bunga khusus jika ingin KPR menggunakan BNI Syariah? Dan apakah kelebihan BNI Syariah dibandingkan bank syariah lainnya? Ya. Ini saya jawab dulu yang pertanyaan yang terakhir tadi adalah kelebihan. Kalau kelebihan sudah kami sampaikan tadi, kita punya 3B atau 3B++, yaitu satu bebas biaya appraisal, kemudian kedua bebas biaya administrasi, yang ketiga bebas biaya provisi, sedangkan yang plus-plusnya adalah kita cicilan tetap dari awal sampai akhir, jadi artinya bebas dari ketidakpastian atau dalam bahasa syariat perbankan adalah kita bebas boror, bebas ketidakpastian. Kemudian yang plus yang berikutnya adalah BNI Syariah satu-satunya bank di Indonesia yang sampai dengan saat ini membebaskan untuk masalah pasal denda penalti apabila ada keterlambatan pembayaran dari nasabah kami, masyarakat yang KPR melalui BNI Syariah, seperti gitu. Kemudian semua bank pasti memiliki kebijakan yang sama dalam situasi kondisi saat ini. Semua bank akan lebih berhati-hati dalam menyikapi kondisi seperti saat ini. Oleh karena itu pun juga yang berlaku juga di BNI Syariah. Baik Pak Samson, terima kasih. Nah itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan oleh para property people langsung kepada Bapak Samson. Dan juga banyak sekali kebijakan-kebijakan yang disiapkan oleh perbankan khususnya BNI Syariah. Nah seperti detailnya sudah diberitahukan oleh Pak Samson tadi, atau mungkin kalau misalnya kalian masih belum jelas, mau lebih detail lagi boleh langsung ngobrol langsung ke customer service-nya mungkin ya Pak ya? Siap. Atau langsung datang aja ke Bank BNI Syariah. Jadi intinya bahwa para property people dan juga khususnya para milenial seperti aku, kalian jangan khawatir kalau mau KPR sekarang monggo masih bisa. BNI Syariah dengan segala kemudahannya pasti akan membantu. Tinggal apa Pak? Tinggal tunjuk rumah hari ini. Tunjuk rumah hari ini. Insya Allah besok jadi milik. Insya Allah besok jadi milik. Nah Pak, sebelum kita tutup episode Monday kali ini, mungkin ada yang mau ditambahkan pesan-pesan mungkin mengenai KPR untuk para property people yang ada di rumah? Dapat kami sampaikan Mbak Stepi bahwasanya BNI Syariah itu memiliki misi bagaimana membantu masyarakat ataupun membantu seseorang untuk mendapatkan hunian yang layak penuh barokah. Nah karena punya misi seperti ini tentunya dapat dibayangkan dong bahwasanya insya Allah akan banyak kemudahan yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Namun juga demikian kepada masyarakat semuanya calon pembeli atau kepemilikan rumah, kami juga mengharapkan agar para masyarakat ini semuanya adalah untuk lebih bijak dalam mengambil dengan mitra, yaitu misalkan untuk membeli rumah juga harus dilihat siapa developernya, bagaimana kualitasnya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.
Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, Mbak Stepi. Baik Pak Samsun, jadi intinya property people hati-hati, lebih detail dibaca, ditanya lagi gitu ya Pak. Well property people, itu dia episode Monday kita kali ini, perbincangan yang sangat seru dengan Bapak Samsun dan juga tim yang ada di sini yang mendukung ya Pak. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak. Terima kasih kembali. Sama-sama. Jadi sekarang waktunya kita mohon pamit, kita bakal ketemu lagi di Monday berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen dan juga share video ini sebanyak-banyaknya karena cari rumah di sini tempatnya. Jadi kita ketemu lagi di next Monday. See you and bye-bye. Bye-bye Pak. Bye.